Bang Odi menemukan kondisi ini ketika di rumah difabel? Banyak. Banyak. Terutama kalau misalnya seperti Albert tadi ya. Albert ini kan disabilitasnya hitungannya disabilitas baru ya Albert ya. Karena ada disabilitas baru, ada disabilitas lahir. Ya, karena kalau disabilitas baru kondisinya seperti Albert tadi. Ketika lahir dia masih bisa beraktivitas normal seperti yang lainnya ya. Kemudian tadi mengalami bisa dibilang ada yang dibilang orang bilangnya musibah, ada yang bilang menganggap ini adalah sebuah anugerah ya Albert ya. Kalau Albert mungkin di posisi Albert adalah sebuah anugerah ya akhirnya Albert ya. Akhirnya? Iya, akhirnya sekarang. Kalau pada saat itu merasa bahwa pastinya setiap kita akan merasa bahwa itu adalah sebuah musibah. Iya. Bagaimana sebuah musibah itu menjadi sebuah anugerah. Prosesnya tadi yang udah diceritakan sama Albert itu nggak gampang, Kak Tia. Saya juga punya teman disabilitas netra, ya netra baru sama seperti Albert juga. Dia mengalaminya juga di kelas 2 SMA. Itu proses penerimaan dirinya pun sama seperti Albert. Itu dia sampai yang depresi, frustasi, kurang lebih sampai 3 tahun juga. Itu kan yang perlu didampingi. Betul. Nah itu kita butuh yang namanya support system. Support system. Support system ini bisa dalam lingkungan keluarga atau dalam sebuah komunitas. Nah itu dia. Nah, Ini bisa saling mendukung gitu ya. Betul sekali. Nah seperti dia ada di komunitas rumah difabel yang saya ikuti, kita emang menjadi support system bagi teman-teman penyandang disabilitas, terkhusus yang ada di Kota Semarang. Oke. Jadi kalau Bang Odi ini di Semarang apa Jakarta sih Bang? Saya di Semarang. Oke. Iya karena saya juga sebagai podcasters ya. Nah sama teman-teman Pabrik Suara Rakyat itu ketika mau mengadakan kelas podcast disabilitas itu konsultasinya sama saya sama Albert gitu. Jadi, nah artinya supaya teman-teman di luar sana, teman-temannya Al yang kondisinya sedang dalam ya difabel lah ya, harus diberi ruang untuk mereka bisa memahami kalau gini-gini aja aku nggak bisa. Betul. Ya, saya harus menjadi saluran kebaikan buat yang lain. Betul sekali, setuju banget. Karena kalau misalnya kita lihat juga nih ya, Katia, tadi sama juga yang dialami sama Albert. Ada beberapa keluarga yang ketika memiliki anak spesial ini ya, disabilitas, mereka menganggap itu sebuah musibah. Tapi ada juga keluarga, mereka yang punya support system itu menganggap ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan titipkan. Nah, hal-hal seperti ini yang kita harus edukasi juga kepada masyarakat di luar sana. Nah, supaya ketika mereka memang di dalam keluarga tidak punya support system, orang-orang terdekat di sekitar mereka lah yang bisa menjadi support system. Ya, salah satunya adalah dengan adanya komunitas-komunitas. Komunitas-komunitas. Betul. Kemudian harus ada bentuk pelatihan-pelatihan yang dimana mereka kita kan nggak mungkin dengan kondisi dikasihani, kemudian tanpa berbuat apa-apa. Kita ingin mereka ini mandiri. Nah, salah satu yang dilakukan oleh teman-teman, termasuk Al dan juga Bang Odi hari ini, dan kemarin-kemarinnya adalah membuat kelas gitu ya. Betul. Boleh dong cerita ke Kece People? Kelas podcast disabilitas. Kelas kok aku nggak punya? Kayaknya aku harus pamer juga ini. Karena aku nggak bisa pamer juga ini kelas kan ya. podcast disabilitas, Oke, betul. ini apa? Albert dulu mungkin mau menjelaskan, boleh nih. Sebenarnya ini adalah satu wadah yang benar-benar kalau tadi Bang Odi sudah kasih spoiler, ada sebuah, kalau Bang Odi bilangnya mungkin tadi harus ada banyak komunitas, mungkin ini kalau dibilang komunitas ya, tapi ini cakupannya lebih luas dan besar yang bernama Pabrik Suara Rakyat, di mana ada rasa keinginan yang tadi aku bilang kesempatan dan kepercayaan gitu Kak, untuk teman-teman disabilitas itu juga bisa maju dan teman-teman disabilitas itu tuh bisa berkarya. Nah makanya dibikin kelas podcast disabilitas. Sebenarnya kenapa mungkin akan jadi pertanyaan gitu kan Kak, kenapa disabilitas dan lain-lain gitu loh. Apakah ini hanya untuk kayak menjadikan sebuah disabilitas sebagai sebuah objek doang? Iya. Sebagai sebuah. Awalnya aku pikirnya gitu. Iya. Sebagai kok repot-repot sih teman-teman gitu kan? Iya. Sebagai sebuah objek doang, yuk kita belajar, yuk gini. Tapi hasilnya itu nggak tahu gimana. Enggak, aku percaya teman-teman Pabrik Suara Rakyat tidak seperti itu. Kenapa? Karena ada keinginan untuk mengembangkan skill serta potensi daripada teman-teman disabilitas. Kita berbicara teman-teman tunanetra terlebih dahulu ya Kak. Dimana ketika kita berbicara mengenai podcast, itu berhubungan dengan audio. Yes, betul. Nah, kita tools yang dipakai. Iya, tools yang dipakai adalah audio. Maka
teman-teman tunanetra yang sehari-harinya bergerak dengan voice note, voice message, bahkan kemarin kita sempat yang di Jakarta mereka yang di SLB mereka cerita bahwa mereka hanya rekam suara itu hanya untuk mengirimkan tugas, itu bisa kita ganti polanya untuk membuat sebuah rekaman untuk masa depan mereka gitu kan. Benar-benar. Let's say kita nggak tahu bahwa nantinya ini bakalan jadi apa yang mereka buat itu tuh buahnya nanti akan kapan matengnya, kapan bisa dipetik gitu. Kita nggak tahu, tapi dari situ yang kita bisa lakukan hanyalah memberikan sebuah ilmu, memberikan sebuah kesempatan, memberikan sebuah kepercayaan untuk mereka bisa berkarya. Ketika mereka sudah berkarya, mereka membuat atau mereka momen itu mereka pergunakan, nantinya itu akan datang sendiri, Kak. Oke. Jadi memang teman-teman difabel ini harus punya ruang Betul. dan tempat untuk mereka berekspresi, Betul. berimajinasi, menyuarakan hati. Betul. Betul. Kalau saya mau menambahkan ini ya, Boleh. Katia ya. Jangan satu nama, Iya. tambahnya jangan satu. Banyak berarti ya. Banyak ya. Nah, tadi Albert di awal-awal sempat membahas gitu kan, kalau Albert dia akhirnya keluar dari Zona nyaman. zona lah, nyamannya Zona itu nyaman. adalah karena ini salah satu cara dia untuk mewujudkan inklusivitas di Indonesia. Yang namanya inklusivitas itu nggak hanya di dunia nyata aja, tapi inklusivitas itu harus ada di ruang digital. Apalagi kita tahu transformasi digital ini terus maju dan berkembang. Setiap harinya, bahkan setiap detik selalu ada terobosan-terobosan baru di dunia digital. Ya, nah dengan adanya kelas podcast disabilitas ini, kita memberikan ruang tadi seperti Katia sebutkan, ruang digital yang inklusif untuk teman-teman disabilitas. Jadi ketika teman-teman diberi ruang di ruang digital ini, teman-teman pun semakin paham melek literasi digital, makin cakap digital. Mereka paham cara penggunaan media sosial seperti apa, mulai dari podcast, YouTube, Spotify, dan sebagainya macam. Di Karena banyak platform yang bisa digunakan. banyak banget. Ini salah satunya adalah dengan podcast. Makanya kita adakan pelatihan kelas podcast disabilitas untuk teman-teman disabilitas, terutama yang ada di Jakarta, Semarang, sama Surabaya yang udah kita datangi. Oke, Dan luar tahu nggak, biasa. Kak, kita kasih info aja ya, Kak, bahwa yang Bang Odi bilang terkait ruang, kita tuh bukan cuman kayak sekedar, oh ya udah kita buat selesai gitu. Kita pikirin loh, Kak, maksudnya dari tim sendiri yang pabrik Setelah itu suara ngapain rakyat, gitu kan? kita Diapain? pikirin ruang untuk teman-teman tunanetra ruangnya di mana, teman-teman tuli ruangnya di mana, teman-teman daksa ruangnya di mana. Itu dipikirin bahwa nggak hanya sekedar udah bikin aja selesai gitu. Enggak, kita pikirin ruangnya. Mungkin kalau tadi atau di momen kelasnya Kak Tia sempat lihat gimana teman-teman tuli yang nggak bisa berbicara, kita usahakan, kita pikirkan gimana caranya mereka tetap bisa berekspresi, bisa tetap memiliki ruang untuk mereka tetap bisa berkarya. Tetap kita, maksudnya keinklusivitasan digital itu kan kita tetap usahakan gitu kan, Kak, gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan semangatnya tetap terjaga. Nah, Amin. kita sudah dikasih kode nih sama Apa teman-teman. nih? Kode apa nih? Boleh untuk memberikan closing statement di, aku bilang penghujung juga kayaknya masih banyak dibahas gitu. Tapi benar. ya inilah, ini adalah waktu yang tepat buat Al juga Bang Odi mengajak teman-teman atau memberikan informasi, inspirasi apapun terkait bahwa difabel tuh bisa ternyata. Betul. Silakan. Oke, Bang Kalau Odi Albert boleh dulu nggak? lah, Albert dulu. Atau sweet dulu. Oke. Sama ya. Iya. Karena akan aku tutup nanti dengan Oh. sesuatu. Nanti Oh, kita tutup. Ini sesuatu ini. Ini kenapa sih dadakan? Saya tuh harus mikir dulu biasanya ya. Oke, kalau dari saya pribadi ya, untuk teman-teman yang ada di sana, baik penyandang disabilitas maupun non-disabilitas ya, walaupun kita berbeda, kita harus setara. Tidak ada yang namanya diskriminasi. Sudah saatnya kita mewujudkan Indonesia yang inklusif, Ya. baik di ruang nyata maupun di ruang digital. Salam inklusi. Oh ini ya. Iya, salam inklusi. Oke. Udah sekian dari saya, cukup ya. Oh gitu aja. ya? Kehidupan Putri Indonesia. Cepat, 30 detik. padat, berisi ya. Al. Oke, kalau dari aku mau satu untuk teman-teman atau kece people non disabilitas. Yuk kasih ruang yuk. Ini bukan cuman cerita aku nih. Ini bukan soal Albert yang berada di kursi ini, no. Ini soal teman-teman disabilitas. Yuk kasih ruang. Yuk beri kesempatan. Yuk percaya gitu. Mungkin kalian bisa meng-hire orang yang sesama kalian non disabilitas dengan jauh lebih keren dan lain-lain. Tapi kalian sudah menutup satu kesempatan dan satu ruang untuk teman-teman disabilitas bisa
berkarya, teman-teman disabilitas bisa wah emosional nih, Benar, bisa benar. berekspresi gitu. Itu untuk teman-teman atau kece people non disabilitas. Tapi untuk yang disabilitas pengen nyampein kita memang terbatas gitu, tapi jangan jadikan itu sebagai sebuah halangan gitu. Jangan pernah mau dikasihani tapi pilih untuk dikasihi. Gitu. Jangan pernah mau dikasihani tapi pilih untuk dikasihi. Aku balik lagi ke yang tadi ya non disabilitas sedikit, bahwa yang kami butuhkan adalah kepercayaan. Beri kami kepercayaan maka kami akan buktikan. Beri kami kesempatan maka kami akan tunjukkan. Itu dari aku tutup dengan karena aku bisa, kece people, kamu bisa, kita juga bisa. Luar biasa. Mudah-mudahan tepukan tangan ini juga mengiringi langkah Al, Bang Odi, juga teman-teman di luar sana yang melek dengan digital, yang peka dengan kondisi saudaranya yang walaupun tidak dalam satu kartu keluarga, tapi kita semua saudara, gitu ya, bisa memberikan atau menciptakan ruang yang aman, nyaman, dan mereka bisa berekspresi, teman-teman difabel ini khususnya. Betul sekali. Dan dunia juga harus tahu bahwa banyak orang-orang yang punya kepekaan, punya hati yang luar biasa seperti tamu saya yang luar biasa ini. Saya doakan terus sehat, terus menjadi saluran kebaikan, semangat dalam hal kebaikan, dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, yang disemogakan bisa terwujud. Amin. Salam inklusi. Salam inklusi. Aku bisa. Kamu bisa. Kamu bisa. Kita juga bisa. Kita juga bisa. Oke, kece people, sudah di segmen terakhir. Memang rasanya kurang banyak waktunya, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mengobati rasa penasarannya kece people, juga saya secara pribadi yang hari ini terbuka mata hatinya oleh dua narasumber saya yang luar biasa, yang ternyata sekali lagi profilnya Al ini adalah punya platform di podcast namanya X Factor, MC dan moderator profesional disable, podcaster disable. Kemudian Bang Odi selain announcer, podcaster juga seorang relawan pendamping disabilitas di rumah Difabel Semarang. Rumah Difabel Semarang yang mencurahkan waktu, pikiran, hati semuanya untuk mendampingi teman-teman. Luar biasa. Saya Tia Eser, mohon pamit undur diri, dan juga untuk kru yang bertugas di belakang layar, terima kasih sudah membersamai acara kita. Di Bincang Unesa, buat kece people jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Nyalakan tombol lonceng. Kalau ada pertanyaan langsung saja komen di bawahnya. Langsung tanya profilnya Al atau Bang Odi, nanti ada teman-teman admin yang akan menjawab. Thank you, see you. Dah.